Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang perkembangan masa kanak-kanak akhir pada aspek sosial. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Deska Akmalia dan rekan saya Suja Asila Haddad. Sebelum saya menjelaskan materi selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan perkembangan masa kanak-kanak akhir. Masa kanak-kanak akhir sering disebut juga masa sekolah. Masa kanak-kanak akhir berjalan dari umur 6 sampai 7 tahun sampai masuk masa pubertas dan masuk awal remaja yang berkisar pada usia 11 sampai 13 tahun. Yang dimaksud perkembangan masa kanak-kanak akhir pada aspek sosial yaitu apabila anak-anak telah sanggup hidup menyesuaikan diri dengan masyarakat sekolah. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang materi yang pertama yaitu perkembangan sosio-emosional, yang kedua teman sebaya yaitu hubungan anak dengan teman sebaya, yang ketiga yaitu keluarga, hubungan anak dengan keluarga, dan yang terakhir sekolah, hubungan anak dengan lingkungan sekolah. Materi yang pertama yaitu perkembangan sosio-emosional. Menginjak usia sekolah, anak mulai menyadari bahwa pengungkapan emosi secara kasar tidaklah diterima oleh masyarakat lingkungan. Oleh karena itu, anak-anak mulai belajar mengendalikan dan mengontrol emosi. Kemudian, kemampuan mengontrol emosi diperoleh dari menerima dan latihan. Emosi-emosi secara umum dialami pada tahap perkembangan usia sekolah ini adalah marah, takut, kasih sayang, rasa ingin tahu, dan kegembiraan. Materi yang kedua yaitu teman sebaya, hubungan anak dengan teman sebaya. Bagi anak sekolah, teman sebaya mempunyai fungsi yang sama dengan keluarga. Teman bisa memberikan ketenangan ketika mengalami kekhawatiran. Tidak sering terjadi seseorang anak yang penakut menjadi pemberani berkat hubungan temannya. Berinteraksi dengan teman sebaya merupakan aktivitas yang lebih banyak menyita waktu selama masa pertengahan dan masa akhir anak-anak. Kemudian Reid dalam Sentrok tahun 1995 mencatat bahwa anak-anak usia 2 tahun lebih menghabiskan waktunya itu 10% untuk berinteraksi dengan teman sebaya. Pada usia 4 tahun, waktu yang untuk dihabiskan berinteraksi dengan teman sebaya itu meningkat menjadi 20%. Sedangkan anak usia 7-11 tahun meluangkan lebih dari 40% waktu untuk berinteraksi oleh teman sebaya. Di usia ini, anak memiliki keinginan yang kuat untuk diterima sebagai anggota kelompok di mana interaksi teman sebaya dari kebanyakan dari usia sekolah dalam grup atau kelompok sering disebut juga geng, sehingga periode sering disebut dengan usia kelompok. Selanjutnya, ada penerimaan dan penolakan sosial. Mulai terlihat usaha untuk mengembangkan sesuatu penilaian terhadap orang lain di mana muncul sebutan memilih-milih teman berdasarkan pada kualitas kepribadiannya. Dalam hal ini, mereka menilai bahwa misalnya anak laki-laki tegap lebih disenangi daripada laki-laki yang gemuk ataupun kurus. Kemudian, pemilihan teman dari anak-anak terus meningkat seperti dalam aspek kejujuran, terus kebaikan hati, humor, dan kreativitas. Dalam hubungan anak sekolah dengan teman sebayanya, muncullah keinginan untuk menjalin hubungan pertemanan yang lebih akrab atau yang dalam kajian psikologi perkembangan dengan istilah friendship, persahabatan. Lalu ada fungsi kelompok sebaya. Sudah sempat disinggung juga sebelumnya, jadi kelompok sebaya ini memberikan sumber informasi dan membandingkan tentang di luar keluarga, yang mana anak-anak menerima umpan balik tentang kemampuan diri kelompok sesama mereka. Teman sebaya juga menyebabkan beberapa dampak buruk, seperti penolakan atau diabaikan oleh teman sebaya, membantu beberapa anak menjadi kesepian atau bermusuhan. Nah, selanjutnya ada hubungan anak dengan keluarga. Masa kanak-kanak akhir pada usia 4-6 tahun dapat dibilangkan masa subjektif menuju objektif, di mana pada masa ini proses perkembangan sosial mulai terlihat dari segi perilaku mendasar, dari bimbingan orang tua sejak awal yang memperlihatkan dari cara berbicara dan berinteraksi dengan teman sebayanya. Jadi bisa dibilang kalau anak itu bercermin dengan kedua orang tuanya. Nah, untuk perilaku dan juga cara bersosial yang baik bagi dirinya kepada teman sebaya dan juga lingkungan sosial. Tanda-tanda perkembangan dari tahap ini adalah anak mulai memahami akan aturan-aturan yang ada di keluarga dan lingkungan sekolahnya. Anak mulai mampu membedakan baik dan buruk buat dirinya. Anak mulai bisa memahami hak dan kepentingan orang lain. Yang terakhir ada anak mulai bermain dan berkomunikasi dengan orang di sekitarnya dan teman-teman sekolahnya. Jadi perlu kita pahami bahwasanya sebagai orang tua pasti ingin anaknya bersosial dengan cara yang baik dan hal yang positif. Nah, adapun sikap yang perlu kita kembangkan melalui kegiatan bermain. Yang pertama ada meningkatkan pola pikir, kedua ada belajar berkomunikasi, ada lagi belajar mengorganisasi pada waktu dengan konsisten agar tidak bisa menyia-nyiakan waktu, gitu. Bisa manajemen waktu. Terus bisa mencerminkan bahwa
ada baiknya untuk lebih menghargai pendapat orang lain daripada perbedaan-perbedaan yang mereka miliki, begitu. Jadi dalam faktor lingkungan keluarga juga terkadang ada banyak berpengaruh terhadap perkembangan sosial anak. Salah satunya status sosial ekonomi keluarga, keutuhan keluarga dalam bersikap dan kebiasaan orang tua di rumah. Nah, selanjutnya ada hubungan anak dengan lingkungan sekolah. Masa ini adalah periode di mana anak mulai bisa bertanggung jawab pada diri sendiri dan mulai bisa menghargai keputusan orang lain. Nah, untuk di sekolah itu kan pasti banyak sekali aturan-aturan atau poin-poin yang berlaku untuk siswa dan siswi yang ada di sekolah. Ada poin positif untuk prestasi atau akademik yang diberikan sekolah, ada juga poin negatif atau bisa disebut dengan sebagai larangan yang tidak boleh dilakukan oleh siswa itu sendiri di dalam lingkungan sekolah. Nah, untuk sekolah itu sendiri pasti sangat banyak sekali siswa dan siswi yang bergabung dan bersekolah, di mana pada masa ini, masa anak-anak akhir ini dapat dengan mudah menerapkan sekaligus belajar gitu, menghargai keputusan orang lain, menghargai pendapat orang lain dengan cara berkomunikasi dan berargumen, saling saling berkomunikasi ya, saling adu argumen begitu. Nah, itu tadi pembahasan secara singkat gimana masa kanak-kanak akhir di lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga. Selebihnya saya kembalikan pada moderator. Semoga bermanfaat.